Oke, kali ini kita akan melakukan sebuah upgrade pada laptop. Kita akan mengupgrade prosesornya. Ya. Ini laptop ini prosesor bawaannya itu adalah Intel Celeron ya, atau Intel B830 1,8 GHz. Nah, ini laptopnya itu adalah Acer Aspire E1431. Oke, bagaimana sajakah langkah-langkahnya? Kita akan melakukan pembongkaran terhadap casing ini. Jadi kita akan membongkar dan membuka mesinnya ya. Dan alat-alatnya adalah obeng dan penyungkit. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi sebelum kita melakukan pembongkaran terhadap laptop ini, kita harus melepas dulu bagian baterai. Nah, di sini. Baterainya itu di sini ada petunjuk bagaimana cara membuka baterai itu dengan cara menggeser pengunci ini. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian kita melepas bagian harddisk ya, yang di sini. Kita lepas bautnya. Jadi untuk yang pemula itu usahakan baut-bautnya itu disusun ya, supaya tidak tidak bingung pada saat pemasangan. Kita lepaskan semua bautnya yang ada pada tutup harddisknya. Nah, di sini ada bagian speaker. Nah, jadi bagian speaker itu harus kita lepas dulu ya. Kita tarik ke atas. Nah, ini sudah terlepas. Kemudian kita lepaskan juga ini card WiFi. Ini ada antenanya ya. Sebenarnya tidak perlu dilepas cardnya, cuma antena saja. Nah, setelah itu kita lepaskan lagi bagian bautnya. Kemudian kita lepas baut-baut samping-samping. Jadi laptop ini belum pernah dibongkar-bongkar ya, karena dia masih segel. Jadi baru saya yang membongkar laptop ini, karena dia tadi itu masih segel. Jadi setelah baut bagian sini sudah terlepas, kita tarik saja. Di sini ada bagian DPD room. DPD roomnya kita tarik. Nah, kemudian juga kita lepas bagian baut di bawah baterai. Nah, sebelum kita melepas baut bagian engsel itu lebih baiknya kita buka dulu baut bagian keyboard, karena kita harus melepas keyboard. Nah, untuk melepas keyboard kita menggunakan penyungkit ya, penyungkitnya yang agak lancip seperti ini. Nah, biasanya itu di keyboard laptop ini dia ada seperti pengunci di sini. Nah, ini dia ada seperti pengunci yang harus kita dorong ke arah ke arah sana gitu. Jadi ininya kita kaitkan, kita dorong ke sana, kemudian kita congkel ya. Ini bisa kita lihat bagaimana cara saya melakukannya. Agak susah ya, sebentar. Karena laptop ini belum pernah dibongkar, jadi agak susah. Ternyata ininya kurang kuat ya.
kita pakai alat lain. Di sini saya menggunakan keter. Kalau pakai keter ini biasanya tuh bisa bikin lecet ya, cuma kalau bisa melakukannya secara hati-hati kemungkinan aman. Ini satu sudah terbuka. Dia ada beberapa pengunci ya. Kalau dilihat dari video, cara membuka kunciannya itu ya terlihat mudah. Cuma kalau kita melakukannya secara langsung itu agak susah ya. Sebentar. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian kita angkat bagian atas. Nah, seperti ini. Jangan langsung diangkat ya. Kita lihat dulu bagian sini. Nah, di sini ada bagian pengunci soket keyboard. Nah, di sini bisa kita lihat seperti di video. Di sini kita akan melepas bagian penguncinya itu ke arah sini ya, ke arah sini. Jadi seperti ini. Nah, dia langsung terlepas. Setelah terlepas, kita lepaskan obengnya. Dilepaskan obengnya. Lepaskan baut. Nah, setelah sudah terlepas baut yang di bawah keyboard, kita lepas juga bagian soket touchpad. Ini sudah terlepas. Kemudian kita boleh membuka baut bagian engsel. Nah, di sini saya dirikan saja. Saya lebih suka. Nah, ini ada yang dol ya. Jadi karena ini laptop seri lama, kebanyakan itu pada saat kita melakukan pembongkaran ada saja baut yang anggapannya itu yang loss ya. Sebenarnya itu bukan bautnya yang loss, karena perumahan itu yang retak. Walaupun dilihat dari luar itu dia seperti kokoh, tetapi ketika kita buka itu biasanya tetap ada yang itu yang bakalan loss. Nah, jadi setelah semua bautnya kita buka, kita rebahkan lagi laptopnya. Kemudian kita angkat dari pojok ini. Kita biasanya saya menggunakan kuku. Kalau kalian tidak ada kukunya, kalian bisa pakai alat juga seperti ini. Nah, agak diangkat ke atas. Nah, seperti ini. Kalau dia sudah terbuka bagian depannya, kita bisa langsung membukanya secara perlahan bagian samping-sampingnya. Nah, ini saya menggunakan kuku. Nah, di sini enggak. Nah, sekarang bagian frame keyboard sudah bisa terangkat. Kita angkat saja. Sekarang kita bisa melihat bagaimana mesin ini. Nah, di sini adalah mesinnya. Jadi untuk pengupgradean prosesor itu kita harus melepaskan bagian mesinnya ya. Nah, jadi pada saat sudah sampai bagian ini kita harus melakukannya lebih hati-hati, karena mesin ini gampang kalaunya salah salah eksekusi itu bisa bikin laptopnya malah terjadi error ya. Jadi kita lepaskan bagian soket USB. Hati-hati, karena kalau sampai biru-biru ini lepas agak susah untuk kita memasangnya kembali. Di sini ada baut di dekat soket baterai. Nah, di sini juga ada baut di dekat HDMI, PGA, di dekat PGA ya. Nah, di sini
sini ada soket bagian LCD. Nah, jadi soket bagian LCD ini dia ada seperti tempat untuk menarik ya, ini untuk menarik dia ke atas. Jadi kita akan melakukan pelepasan ini dengan cara menariknya ke atas. Nah, seperti ini bisa dilihat dari video. Kalau ditarik di tengah itu susah, kita bisa tarik dari samping ya, jangan dari tengah karena agak keras. Kita tarik dari samping sebelah sini, sebelah saja. Nah, itu dia langsung bisa ya. Ini setelah bagian fleksibel kita lepas, kita lepas juga bagian ini, bagian jack power yang ini, yang ada kabel dan di sininya ada plastik warna putih. Itu kita melepasnya, kita dorong ke arah belakangnya ya, supaya kita bisa mengangkatnya tanpa melepas bagian ponsel. Kemudian kalau baut-bautnya itu sudah terlepas semua, kita angkat bagian mesinnya dari pojok sebelah sini. Nah, di sini ada pengunci satu, jadi kita sesuaikan saja ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita angkat secara perlahan. Nih. Setelah kita melakukan pengangkatannya, kita singkirkan dulu bagian casing. Kita fokus ke bagian mesin, ya. Nah, di sini kita fokus ke bagian mesin saja. Nah, jadi untuk pengupgradean ya, untuk pengupgradean prosesor itu hanya berlaku pada laptop-laptop yang memang bisa di-upgrade. Nah, jadi misalkan seri Acer ini dia memang bisa di-upgrade. Nah, kadang-kadang itu ada juga laptop yang prosesornya itu bisa dilepas, cuma dia tidak bisa di-upgrade. Misalkan dia itu pakainya Celeron, kita upgrade menjadi Core i3. Nah, itu kadang-kadang dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena bagian chipsetnya tidak mendukung untuk prosesor Core i3. Jadi dia harus ganti juga dengan chipsetnya ya. Untuk yang seri ini dia compatible dengan Core i3, Core i5 itu bisa ya. Sekarang kita akan melakukan pelepasan bagian heatsink ini. Sebentar, saya lihat lagi bagian videonya. Oke, aman saja. Setelah bagian heatsink ini sudah kita lepas, di sini terlihat bagaimana pasta ini agak sedikit mengering, karena wajar ya. Ini laptop sudah 10 tahun lebih. Di sini cara membuka bagian pengunci prosesor. Nah, di sini saya sudah menemukan alat untuk membukanya. Jadi untuk alat membukanya itu kita cari saja penyungkit yang seperti ini, yang tidak terlalu lebar ya ujungnya. Di sini kan ada seperti cantolan gitu. Nah, di sini itu posisinya pas ya. Kalian bisa menggunakan alat lain ataupun obeng min yang pas di sini. Nah, itu cukup kita putar ke arah bagian berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kita putar begini. Kemudian kita bisa melepas bagian prosesornya. Nah, ini adalah prosesor lamanya ya. Jadi kalau kalian sudah mempunyai prosesornya, kalian bisa langsung saja menaruhnya di sini dan dikunci lagi. Jadi di sini saya akan mencari prosesornya dulu.
Oke, saya sudah menemukan ini saya sudah mendapatkan tempat prosesor simpanan saya. Nah, di sini sangat banyak prosesor ya. Jadi untuk kita mencari prosesor itu kita bisa mengetikkannya di Google ataupun ChatGPT juga bisa. Nah, di sini saya akan melakukan pencariannya. Ini kepalanya standar ya, Gen 2 biasanya. Kita akan cari dulu kode prosesornya. Ini SR0EW. SR0EW. Ini Celeron juga. SR0TX. SR0TX. Nah, di sini adalah Core i3 generasi ketiga. Lihat bagian bawahnya atau ada yang aneh. Ada benda ya yang apa namanya itu ada di pin-pin prosesor. Nah, jadi setelah kita sudah menemukan prosesor yang cocok, kita bisa langsung memasangkan. Ini ada bengkok sedikit ya. Jadi kalau prosesornya itu bengkok, pada saat kita mau memasang itu tidak bisa ya, karena lubang-lubangnya tidak pas. Oke, kemungkinan ini sudah pas. Kita coba kan, apakah dia langsung masuk. Oke, dia langsung masuk saja, walaupun perlu paksaan sedikit. Nah, jadi di sini tinggal kita kasih pasta. Setelah kita sudah menguncinya, kita bisa mengoleskan pasta. Ya, setelah kita sudah mengoleskannya, kita bersihkan juga sekalian aja. Kita bersihkan bagian heatsink, karena laptop seri lama itu, apalagi dia tidak pernah dibongkar, itu pasti kemungkinan banyak debu ya. Supaya untuk meningkatkan kinerja prosesornya juga, supaya dia tidak panas. Jadi untuk melepas bagian fan ini, kita tinggal melepas bagian baut-baut aja, dan ada pengunci satu di sini. Setelah kita sudah melepasnya, tidak terlalu ada debu ya, tinggal kita puas-puas saja sedikit. Setelah sudah dibersihkan ya, kita langsung saja pasang.
bagian baut bautannya seperti ini. Setelah sudah terpasang bautnya, kita kunci lagi bagian sampingnya. Nah, kalau sudah terkunci, kita bisa menghapus dulu bagian pasta di sini. Untuk membersihkannya, kalau dia tidak terlalu keras, saya kadang-kadang menggunakan pinap yang dioleskan ke tisu, atau bisa juga menggunakan alkohol ya. Setelah sudah dibersihkan, hasilnya seperti ini ya. Setelah sudah dibersihkan, kita lakukan pemasangan lagi. Jangan lupa ya pastanya ya. Nah ini, karena kalau kelupaan ngasih pasta, nanti bentuknya puanas guys. Puanasnya itu tidak bisa di apa tuh namanya, ditoler apa ya. Ya pokoknya gitulah, nanti laptopnya bisa shutdown sendiri. Kemudian kita kencangkan lagi baut-bautnya ya. Setelah sudah terpasang, ini entah baterai CMOS masih bagus atau enggak, kita bisa ukur. Di sini kita menggunakan angka yang paling kecil saja, 20 bisa. Kita ukur baterai CMOS-nya, apakah dia masih menyimpan. Di sini baterainya udah drop ya. Karena saya tidak ada gantinya, jadi biarkan saja. Kalau kalian punya gantinya, ya bisa diganti. Jadi kalau sudah, kita akan melakukan bukan pemasangan sih, pengetesan ya. Jadi jangan langsung dipasang ya guys, karena harus dites dulu dia bisa nampil atau tidak. Oke, kita akan pasangkan perkabelannya. Oke, kita colokkan seperti ini saja dulu. Kemudian kita bisa cari adaptornya. Ini adaptornya. Kita colokkan dan kita tekan on. Nah, di sini dia nampil ya. Ini adalah error karena tidak ada Windows-nya. Jadi kita akan coba masuk BIOS. Kita akan cek apakah prosesornya itu sudah berubah dari Celeron menjadi Core i3. Kita colokkan USB. Kita Ctrl Alt. Nah, ini bisa. Kita masuk BIOS, tekan F2 ya. Nah, di sini prosesornya itu sudah terbaca Core i3 generasi ketiga dengan frekuensinya 2,5. Oke, jika sudah tampil seperti ini dan fan-nya itu menyala,
kita bisa langsung melakukan perakitan ya. Jadi kalau laptop kalian itu kotor, kita bisa melakukan pembersihan dulu. Di sini saya akan melakukan perakitan langsung. Oke, langsung saja kita copot. Kita lepas lagi. Karena ada bagian yang harus dibersihkan sedikit dan disesuaikan ya. Aduh, agak keras. Kita taruh dulu minyak. Karena di sini tadi itu ada baut yang loss ya. Ini kuningannya ini kuningannya tengket di situ. Saya akan melakukan pelepasan pada kuningannya ini dan menempatkannya kembali ke posisi awal. Tidak bisa dipegang ya, jadi pakai tang. Kalau dia sudah terlepas, kita bisa ambil lagi bagian framenya, karena letak dari kuningan itu ada di frame bagian sebelah kiri ya. Ini untuk cara cepatnya kita bisa langsung memanaskan saja kuningannya ini dan kita tempel kembali ke bagian yang retak tadi atau patah. Sebentar, kita harus cari pinset untuk memegangnya. Simpel ya, cuma karena ada hal yang di luar dugaan ya, jadi agak sedikit makan waktu dia. Seperti ini saya akan membakar bagian kuningannya sampai dia agak panas. Kita bakar saja kuningannya ini sampai agak panas ya, karena kuningan ini cepat panas. Setelah dia agak kemerah-merahan, agak merah lah sedikit, kita langsung taruh di plastiknya ya, dan harus lurus, tidak boleh bengkok karena nanti bakalan susah kita bawanya. Jadi kalau sudah, kita bisa langsung aja seperti ini, tekan pakai obeng bagian atasnya untuk meluruskan, kemudian kita posisikan di tempatnya atau kita sesuaikan ya. Nah, bagian samping-sampingnya ini yang agak mekar itu kita rapatkan kembali supaya dia bisa lagi nahan si bautnya. Setelah sudah terpasang, itu kita pastikan lurus ya, jangan sampai pada saat dia sudah mengeras itu bengkok, nanti kamu nggak bisa bautnya. Jadi kalau sudah sudah terpasang seperti ini, tunggu saja sekitar 1 menit. Nah, bagian sini pun dia juga ada retaknya di sini. Kemungkinan kalau yang kita baut nanti dia bisa lepas ya. Semoga saja tidak. Kita akan langsung saja ya. Langsung pasang saja. Nah, di sini sudah keras, kita akan melepasnya. Kalau sudah terlepas, kita bisa ambil lagi bagian layarnya ini. Kita bersihkan sedikit ya, karena agak berdebu.
Nah, di sini saya sudah menguas-nguasnya. Nah, setelah itu, setelah sudah semua, kita lakukan pemasangan seperti awal ya. Pasang dulu soket bagian jack power, kemudian kita taruh dulu di bagian kiri, karena kalau tidak bagian kiri dulu yang ditaruh itu nggak bisa dipasang ya. Kita harus taruh dulu bagian ininya, bagian kiri yang ada soket atau port apa namanya, seperti handset, HDMI ataupun VGA, ini kita harus masukkan dulu, kita paskan ya. Setelah semuanya itu sudah pas yang bagian kiri, kita angkat dulu kabel fleksibel bagian USB. Nah, kita angkat. Kemudian kalau sudah, kita agak tekan ke bawah, dan di sini tadi ada pengunci. Nah, di sini dia kita tekan sampai dia mengancing ya. Sampai dia mengancing. Kemudian kalau kita lihat semuanya ini sudah pas, kita bisa melakukan pembautan ya. Jadi sesuaikan lagi baut-bautnya dengan apa yang kita bongkar sebelumnya. Biasanya itu untuk di bagian mesin, kalau dia diberi tanda panah seperti ini ya guys, tanda panah seperti ini berarti dia harus dibaut. Anggapan itu bautnya itu berada di dalam. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian kita melakukan pemasangan bagian fleksibel LCD atau LVDS ya. Ini kita pasang kembali, disesuaikan ya, jangan sampai menceng. Nah, menekannya itu jangan langsung tekan tengah, tekan kiri kanan baru tengah, prek gitu. Kalau ditekan kiri kanan sudah prek ya udah aja ya. Intinya itu disesuaikan saja dengan kondisi di lapangannya bagaimana. Nah, ini kita melakukan pemasangan juga di soket apa nih, USB, dan semua ini sudah terpasang ya. Ini sudah terpasang, sudah dibaut juga. Kemudian kita bisa melakukan pemasangan frame keyboardnya ini atau casing bagian atas ya. Nah, ini kita pasang, tidak perlu ditekan-tekan juga nih, karena dia tidak terlalu banyak pengancing ya, karena dia dibaut saja. Kemudian kita kasih dulu baut kedua bagian bawah keyboard. Kita kasih baut dua bagian bawah keyboard. Setelah itu kita langsung saja pasang keyboardnya ya guys, supaya tidak repot. Nah, untuk pemasangan keyboard di sini tadi ingat soket ini kita harus buka bagian atasnya, kemudian kita colokkan soket keyboard ini ke dalamnya. Ini tidak boleh menceng ya, tidak boleh menceng, dan pemasangannya harus sebelum memasang baterai. Ini hampir saja kita kelupaan ya guys. Ini ada soket touchpad. Nah, soket touchpad harus dipasang dulu sebelum pasang soket keyboard. Kalau enggak repot nanti. Udah dibaut, bongkar lagi. Nah, setelah dia sudah masuk dengan pas ya, kita bisa langsung saja kita masukkan lagi soket keyboard ini. Nah, cukup dengan ditekan-tekan saja untuk menguncinya. Pada saat bongkar aja dia agak-agak susah. Setelah sudah dipasang, itu kita lanjut ke pemasangan baut-baut bagian bawah. Kita pasang dulu soket-soketnya guys. Ini adalah soket sound audio. Ini speaker ini lumayan keras ya, apalagi kita tambah dengan aplikasi penguat suara audio FX, itu makin kencang ya. Kemudian kita baut semua ya.
Jadi jangan sampai bautnya itu beranak guys. Kalau bautnya itu sampai beranak repot. Pasti itu ada bagian yang belum dibaut atau kelupaan. Di sini kita usahakan bautnya jangan sampai beranak ya. Misalkan kalian kelupaan membaut bagian mesin, itu biar aja, nggak usah dibongkar lagi laptopnya. Jadi biar saja bagian mesin itu tidak terbaut karena dia sudah dibantu dikunci dari baut-baut yang ada di bawah casingnya. Jadi kalau kalian misalkan ada bautnya ketinggalan yang baut mesin tadi, misalkan kalian bongkar lagi, itu bisa kacau guys, bisa makin banyak baut yang jebol ya. Sini udah juga kita pasang DVD. Ini ada baut bagian yang kecil-kecil nih. Baut yang kecil-kecil itu ada di bawah baterai dan ada di bawah HDD. Kita baut semua ya, jangan sampai ada yang kelupaan. Kita pasang lagi, sesuaikan dengan cosetnya, jangan sampai memenceng ataupun salah pasang ya guys. Kemudian kalau sudah terpasang bagian sini kita bisa menutupnya. Nah, kita harus lihat bagian ini yang harus dipasang duluan. Ingat ya, bautnya jangan sampai sisa. Kalau sisa repot. Waduh, sisa 2 nih guys. Perkiraan kalian bagian mana yang lupa bautnya? Oh ini pas ya guys. Ini ada 2 bagian yang belum terbaut. Untuk yang baut bagian sini tadi kan itu kan dibor. Setelah itu kita perbaiki, dipanaskan. Jadi baut yang bawaan itu tidak sampai. Jadi kita harus cari baut yang agak panjang.
Yes, sampai. Semoga saja sampai ya. Tidak sampai juga guys. Aduh, gimana ini? Kalau yang ini kalau ini kayaknya kepanjangan gitu ya. Enggak deh, ini pas nih. Oke, ini pas saja. Setelah itu kita pasang lagi baterainya. Dan sekarang kita nyalakan laptopnya guys. Karena ini baterainya itu udah minta ganti, jadi harus pakai charger. Nah, bagaimanakah performanya setelah kita upgrade dari Celeron ke Core i3? Dan kenapa ini? Kita akan masuk BIOS dulu, kita lihat. WDC. SSD-nya tidak terbaca ya. Tapi tadi bagian ini SSD-nya kebaca kok ya. Baca DWDC. Coba ini dulu itu. Waduh guys, ada apa pula ini? Oh alah, ini saya tahu masalah ini kenapa, karena dia ini masih ada Windowsnya. Windows yang lama itu belum dihapus gitu. Jadi itu kadang-kadang tuh dia membaca sistem Windowsnya itu agak aneh ya, kadang-kadang aja, nggak semuanya sih. Sini dia sudah bisa masuk. Kita lihat guys, yang terjadi. Kita sambil uduk dulu. Nah, ini karena di sini kan saya pakainya itu hard disk dan apa itu namanya, hard disk dan SSD. Jadi SSD-nya ini memang kesehatannya itu sudah turun ya. Jadi kalau kita cek pakai HDD Sentinel itu kesehatannya itu sudah di bawah 100%.